wabarakatuh. Ya. Kali ini kita bersama Pak Jamal Nasir. Ya. Sebagaimana diketahui mungkin sudah banyak yang tahu Pak Jamal Nasir ini adalah salah satu aktivis media sosial. Beliau juga ketua MRB Masyarakat Mitra Rakyat Bersatu, maaf saya luruskan, ketua lembaga Mitra Rakyat Bersatu. Selain itu juga beliau juga aktif sebagai lawyer ya di Peradi Pergerakan Kota Bogor. Nah, kali ini kita akan bincang membahas isu politik identitas yang sudah mungkin banyak kalangan sudah menyoroti, termasuk dari NU juga. Politik identitas ini akan berpotensi berulang lagi pada 2023 atau 2024 mendatang. Seperti apa, bagaimana, dan peluangnya bagaimana? Simak obrolan kita bersama Pak Jamal Nasir mengenai politik identitas yang seolah menjelang tahun-tahun politik selalu bangkit dari kubur. Dari kacamata Pak Jamal bagaimana? Silakan Pak Jamal. Saya melihat politik identitas itu merupakan politik yang bersifat temporer dimainkan menjelang hal-hal tertentu, event-event politik baik itu di pilkada maupun di pileg. Nah, cuma saya pikir ini politik identitas ini satu jenis politik yang sifatnya eksklusif, dan di sana memang ketika itu dipaksakan kita khawatirnya apa, akan terjadi gesekan di arus bawah, karena bagaimanapun kita adalah negara pluralis, sehingga kita harus tetap waspada terhadap politik identitas. Karena apa? Ini sangat tajam sekali ini ketika ideologi-ideologi ini dipancarkan di tengah masyarakat, karena masyarakat juga tidak semuanya paham tentang berpolitik sehingga terjebak dengan politik identitas. Harapan saya berpolitiklah dengan cara-cara yang wise dan bijak sesuai dengan norma-norma politik, sehingga apa, tidak menghalalkan segala cara. Kita tetap berpolitik, tetapi kesatuan bangsa ini tetap utuh. Pikir politik identitas ini masih akan menjadi salah satu cara berjualan politik. Tapi harapan saya masyarakat sudah mulai cerdas dan sadar bahwa bagaimanapun ketika isu ini dimainkan, itu di atas sudah ketawa, di bawah bergesek gitu loh. Kita bercermin kemarin apa yang terjadi, pada akhirnya itu menjadi satu krisis politik kepanjangan yang artinya masyarakat arus bawah ini sebetulnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ikut-ikutan, yang pada akhirnya mereka terjebak. Harapan saya para elit politik, sadarlah, ini rakyatmu, ini saudaramu, berilah pencerahan, edukasi yang benar. Jangan sampai anda sudah duduk di singgasana, mereka di bawah masih bergesek memperebutkan yang tidak jelas. Jadi harapan saya, hentikanlah cara-cara berpolitik yang sifatnya kontraproduktif. Berpolitiklah dengan cara wise dan santun untuk memberikan apa yang menjadi hak masyarakat, Mas Eko. Iya. Dari waktu ke waktu, dari pilpres ini sudah terbilang 2 kali pilpres berlaku politik identitas. 2 kali pilpres yang lalu. Kekinian disebut-sebut itu akan kembali berulang mengenai game tanda kutip politik identitas ini. Nah, aturan hukum juga seolah tak berdaya, pemerintah pun seolah tidak berdaya. Pendapat Bapak, apakah perlu ada semacam membuat aturan baru untuk bicara pencegahan politik identitas, atau bagaimana Pak upaya pencegahannya? Saya pikir perlu yang terpenting adalah perlu edukasi ke masyarakat bahwa ini hal yang salah dan keliru gitu. Karena yang jadi korban adalah masyarakat arus bawah yang tidak paham sebetulnya terhadap politik identitas ini. Kita lihat mereka berbondong-bondong lari ke sana kemari, mereka tidak paham apa-apa, hanya dimainkan saja. Nah, harapan saya perlu ada edukasi ke masyarakat bahwa bagaimana cara berpolitik.